Gue inget banget dulu salah satu masalah terbesar gue pada saat SMA itu adalah menentukan jurusan kuliah. Maksud gue kalau misalkan setelah SMP itu ada SMA yang sistemnya kurang lebih sama aja, yaitu belajar doang. Nah, beda cerita kalau kita udah kuliah, karena setelah kuliah itu ada yang namanya masa-masa bekerja, dan kita akan hidup seumur hidup selama sisa umur kita dengan pekerjaan yang kita ambil itu. Jadi menentukan jurusan kuliah menurut gue penting banget alias vital banget karena kamu akan hidup dengan itu selama sisa hidup kamu. Ya walaupun sekarang banyak banget kasus di mana jurusan kuliah nggak sesuai dengan pekerjaannya, cuman ya kan kita ambil jalan yang lurus-lurus aja, biasanya emang pekerjaan itu linear dengan jurusan kuliah. Jujur menurut gue passion di Indonesia itu bullshit banget sih. Karena anak SMA mana sih yang paham tentang apa yang disukainya dan apa yang akan dilakukan sama dia? Sepemahaman gue, sistem pendidikan di Indonesia yang wajib, yaitu dari SD hingga SMA, itu nggak mewajibkan atau nggak bikin kita jadi paham sama apa yang akan kita lakukan atau mungkin apa yang kita impi-impikan. Jadi kalau misalkan kalian belum nemu passion kalian hingga detik ini, kalian nggak usah takut karena itu wajar banget menurut gue. Tapi kalau kalian udah tahu passion kalian apa, ya kalian termasuk orang yang beruntung. Jadi ya udah ambil jurusan sesuai passion yang kalian ketahui. Iya, kalau kalian punya uang bolehlah sana cari tes minat bakat di luar, ada yang online, ada juga yang mungkin kalian harus ketemu sama psikolog. Ya udah lakuin aja tes minat bakat. Tes minat bakat ini bisa banget ngebantu kamu atau juga nggak ngebantu. Kalau kasusnya di gue, tes minat bakat nggak membantu sama sekali. Dulu gue ikut tes minat bakat saat gue lagi bimbel. Kebetulan dari bimbel sendiri mengadakan tes minat bakat di Universitas Indonesia. Tapi ternyata di situ hasilnya gue direkomendasikan untuk menjadi seorang teknik mesin atau masuk ke teknik mesin. Iya, memang sih gue suka teknologi, tapi kayaknya gue sebatas suka aja deh, karena teknik itu banyak banget matematikanya dan kayaknya nggak cocok. Matematika, ilmu yang menyenangkan. Jangan takut belajar matematika. Menurut gue cara yang paling mudah menentukan jurusan adalah dengan membayangkan diri lo kerja sesuai dengan apa yang ada di pikiran lo. Contohnya aja sekarang gue kuliah di kedokteran dan dulu gue suka banget ngebayangin diri gue jadi dokter, melihat senyuman pasien, menangani pasien, melihat kebahagiaan orang lain, ngelihat orang lain yang sembuh akibat dari beberapa tindakan kita yang tentunya juga dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kayak dulu misal gue bayangin pas SMA, itu gue merinding sih, dan gue tuh kayak mikir ini gue banget sih. Buat lo yang ngincer pengen cepet tajir atau cepet punya banyak duit, ya gue nggak mempersalahkan itu. Lo langsung aja cari di Google kira-kira jurusan apa di Indonesia ya, jangan cari secara global. Jurusan apa di Indonesia yang menghasilkan uang terbanyak saat fresh graduate dan jenjang karirnya juga jelas. Lo cari aja langsung di Google, karena yang nggak bisa dipungkiri gitu, kalau kita kuliah ya tujuannya untuk kerja, tujuannya untuk membalikan modal yang udah bayar selama kita kuliah. Ya paling-paling kalau lo cari di Google lo bakal ketemu kayak ilmu komputer, ekonomi, akuntan, kedokteran juga biasanya ada. Tapi saran gue jangan milih kedokteran sih kalau pengen cepet kaya, karena sekolah dokter umum itu aja kurang lebih 7 tahun. Terus kalau lo pengen tajir melintir ya harus ngambil spesialis. Kalau lo adalah tipe orang yang cocok sama mata pelajaran tertentu, gue saranin buat cari silabus dari perkuliahan yang jurusannya lo bakal ambil. Let's say lo pengen ngambil teknik elektro, lo cari aja silabus teknik elektro. Nanti lo di situ bakal ngelihat mata kuliahnya, dan di situ lo bisa kira-kira membayangkan lah hard skill apa yang lo bakal dapetin dari semua perkuliahan itu, dan juga kira-kira skill apa sih yang lo akan punya setelah lo menjalani perkuliahan hingga tuntas. Oke, itu aja. Semoga ini ngebantu diri lo dalam mencari jurusan yang akan lo ambil nanti. Semoga kalian nggak nyesel dengan jurusan apa yang kalian ambil. Saran gue jangan gap year, karena bukan masalah buang waktu ya, cuman lebih kayak gap year itu sulit man. Kayak lo bakal tertinggal dari temen lo. Kalau lo emang udah mantep dengan jurusan, faktanya adalah orang nggak akan pernah siap gitu. Banyak dari temen gue yang berubah karir setelah dia kuliah berbeda dengan jurusannya, dan itu wajar-wajar banget.
Jadi buat lo yang masih bingung nyari jurusan, gue saranin buat nyari sekarang sebelum nanti lo pendaftaran UTBK, SNBT, atau apapun itulah. Anyway, thank you guys for watching. Semoga kalian bisa memilih jurusan, karena ini video tentang jurusan. Cek juga video gue yang lainnya, gue udah bahas banyak banget tentang UTBK. Hope you guys enjoy this video, bye.